agar hidup ini tidak membuat kita terlalu lelah atau membuat kita kehilangan diri sendiri dan merasa diri itu zombie atau robot. Kita menerapkan hidup yang tenang, diam, tidak membicarakan tentang kehidupan kita, dan juga tidak mengomentari kehidupan orang. Kita hidup secara eksklusif dengan diri kita dan orang-orang yang kita pilih untuk ada di hidup kita. Kenapa kita harus menerapkan itu? Menerapkan quiet life itu, percaya nggak percaya, kita itu kayak hidup di surga. Kita belajar untuk meneladani Nabi. Selanjutnya, kenapa kita harus menerapkan quiet life? Yaitu karena mengenal diri kita itu adalah hal yang sangat penting. Kita akan susah mengenal diri kita sendiri kalau terlalu banyak input yang kita dapat dari orang lain. Hal tersebut yang membuat kita terdistraksi. Yang seharusnya kita mengenal diri kita sendiri, kepribadian kita, kecenderungan, ketertarikan, kelebihan. Jadi kita tuh jadi salah fokus. Yang seharusnya tujuan kita itu hanya mengenal apa yang ada di diri kita, terobsesi merubah kekurangan menjadi kesempurnaan. Ini karena kita mendengarkan apa kata orang, nggak jadi mengenal diri kita, malah berusaha merubah. Nah, berbagai opini-opini yang kita dapat tentang diri kita tersebut yang membuat pikiran kita tuh jadi rumit dan menjadi sumber munculnya masalah-masalah baru, dan akhirnya kita akan sulit melihat fakta yang ada, melihat apa adanya diri kita itu kita akan sulit. Makanya menerapkan quiet life ini menjadi solusinya. Kita harus menerapkan quiet life dulu biar pikiran kita terbebas dari faktor eksternal. Yang awalnya kita itu menilai diri kita dari apa kata orang, dengan kita menerapkan quiet life, kita itu mulai memikirkan diri kita sendiri, kita memikirkan pengalaman-pengalaman yang kita lalui, dan itu yang menjadi referensi kita untuk menilai sebenarnya kita itu siapa. Itu yang membantu kita untuk menilai diri kita apa adanya. Kalau ada yang nanya, kenapa kenal diri itu suatu hal yang penting? Karena kalau kita mau meningkatkan kualitas hidup kita, menambah pendapatan, dan sebagainya, kita itu harus berpikir, merenungi permasalahan yang ada di hadapan kita. Dan mengenal diri kita sendiri itu menjadi sebuah keharusan agar kita bisa menentukan jalan terefektif dalam mencapai tujuan kita. Jadi kalau strategi yang kita pilih udah sesuai dengan kemampuan kita akan pasti lebih mudah melalui proses tersebut tanpa harus mengeluarkan energi yang berlebih. Nah, ini kalau dianalogikan, kalau diumpamakan itu kayak misalnya di hutan ada perlombaan menuju garis finish, yaitu tujuannya semua hewan yang di sana supaya bisa ada di garis finish. Dan rata-rata hewan di sana akan memilih lari, misalnya kayak rusa, kambing, atau kerbau, semuanya itu memilih untuk lari. Tapi karena di situ ada monyet dan si monyet tahu kalau berayun itu lebih cepat daripada lari, maka dia akan memilih untuk berayun dari ranting pohon ke ranting pohonnya yang lain. Dan akhirnya dia bisa menjalani lomba tersebut dengan mudah karena dia tahu diri dia monyet, potensi dia apa. Nah, bayangin kalau si monyetnya nggak tahu kalau dia bisa berayun. Bayangin si monyetnya nggak tahu kalau dia itu ahli dalam pindah dari satu ranting ke ranting yang lain dengan tangannya. Bayangin kalau dia nggak tahu. Dia juga ikut-ikutan lari kayak hewan-hewan yang lain. Dan akhirnya dalam perlombaan itu energinya pasti terkuras dan belum tentu sampai di garis finish karena dia udah kecapean duluan kan. Kita sama-sama memiliki kehidupan dan banyak cara untuk menjalaninya. Kita harus mengenal diri agar hidup ini tidak membuat kita terlalu lelah atau membuat kita kehilangan diri sendiri dan merasa diri itu zombie atau robot. Mengenal diri akan membuat kita nyaman dengan diri kita sendiri. Kita berusaha merubah hidup dari mode default jadi ke mode custom. Kayak kita ganti wallpaper dan tata letak aplikasi di handphone kita, atau kita ngubah susunan atau makeover kamar kita menjadi lebih estetik. Kita akan lebih senang setiap buka handphone dan jadi lebih nyaman kalau lagi ada di kamar. Nah, kayak makeover kamar atau merapikan aplikasi di handphone, kenalan sama diri kita sendiri itu adalah hal yang sulit dan gak gampang. Tapi hasil yang didapatkan akan sebanding dengan usahanya.